Apakah bisnis hijauan itu merugikan atau meraup keuntungan? Stay tune di channel Botani Farm. Untuk lengkapnya tonton sampai habis video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagi sedulur peternak yang ingin memesan rumput pakcong untuk pakan sapi, bisa hubungi kami di nomor 0812 253 28256. Ada diskon khusus untuk para sedulur peternak yang memesan dengan partai besar. Jadi, dari pertanyaan tadi, apakah bisnis hijauan itu untung atau rugi? Kalau kami, dari sudut pandang kami, bahwa bisnis hijauan itu adalah menguntungkan. Kenapa kami bisa bilang menguntungkan? Karena pada dasarnya kita sebagai supplier pakan hijauan itu telah membuat, dalam tanda kutip ya, bahwa kita membuat seperti warung makannya sapi ya. Dalam artian kalau dalam manusia itu seperti wartegnya sapi ya. Nah, jadi ketika kita membuat warteg tersebut, maka banyak juga para peternak khususnya di Jabodetabek yang susah dalam mengarit pakan hijauan itu untuk membeli di supplier pakan hijauan seperti kami gitu. Nah, jadi terkait dari luasnya lahan di Jakarta untuk tidak bisa memenuhi pakan dari para peternak di Jakarta ataupun di Jabodetabek yang sudah diisi oleh perumahan-perumahan, maka kami berinisiatif untuk melakukan penanaman rumput pakcong ini untuk para peternak di Jabodetabek. Dari poin tersebut, maka berarti dalam hal ini banyak para peternak yang membutuhkan rumput segar ya, apabila mereka memberikan pakannya dengan hijauan ya, khususnya lagi untuk sapi perah ya. Peternakan sapi perah pasti akan memberikan pakan hijauan karena mereka membutuhkan susunya untuk dijual lagi seperti itu. Nah, jadi apakah untung dalam membangun bisnis hijauan? Ya, kita berbicara terkait modal. Dari modal ini dalam setahun kita bisa menghabiskan modal sebanyak sekitar 40 sampai 60 juta per tahun. Nah, untuk modal awal lahan kebun pakcong ini, yang pertama kita membutuhkan sewa lahan, yaitu 5 juta rupiah. Yang kedua, kita membutuhkan para petani yang membajak lalu membersihkan ilalang atau rumput liar, lalu memberikan pupuk. Itu kita menghabiskan sekitar 8 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Berarti kalau dihitung sewa lahan dengan pembajakan serta para petaninya itu sudah 15 juta rupiah. Lalu ditambahkan lagi 15 juta rupiah itu untuk 15 juta total, ditambahkan lagi 9 juta sampai 12 juta itu untuk bibit. Jadi sekitar katakanlah 12 juta, berarti sekitar 27 juta untuk modal penanaman saja. Apakah untung? Nah, jadi untuk penanaman saja kita membutuhkan modal 27 juta dalam 1 tahun. Belum operasional
para petani yang merawatnya, sekitar 6 juta. Nah, itu selama 2 bulan dikerjakan dengan 2 orang. Dalam 1 tahun panen kita ini mendapatkan hasil 6 kali panen. Berarti dalam cakup operasional untuk gaji mereka yaitu sekitar 36 juta, ditambahkan biaya yang tadi sekitar 27 juta, berarti sekitar 63 juta rupiah. Nah, itu untuk modal 1 tahun. Sudah include pupuk, lalu para pekerja, sekitar kurang lebih 60 juta. Nah, itu modal yang kita butuhkan selama setahun. Lalu bagaimana penjualan dalam sekali panen itu? Ya, dalam sekali panen kita dalam lahan 1 hektar seburuk-buruknya tanah, ya, di yang kita punya itu yang tidak subur, ya, itu dapat menghasilkan 10 kilo. Nah, 10 kilo itu kalau dikalikan dalam 1 hektar itu bisa mencapai 100 ton, ya, 100 ton. Nah 100 ton ini dalam sebulan, dalam 2 bulan, ya, dalam sekali panen maksud saya, itu kita bisa menghasilkan 100 ton rumput pakcong. Jika kita menjual ke para peternak itu dengan harga 300 sampai 450 rupiah, hasilnya dalam waktu 1 kali panen itu bisa mendapatkan hasil 30 sampai 45 juta rupiah 1 kali panen. Jika 1 hektar ini rumput pakcong khususnya bisa mendapatkan hasil 6 kali panen dalam setahun. Jadi siklus dari panen pakcong ini 6 kali dalam setahun. Nah, untuk 30 juta sampai 45 juta itu dikalikan 6 kali panen, yaitu sebesar sekitar 180 juta sampai 200 jutaan. Nah, sedangkan operasional yang kita keluarkan yaitu dalam 1 tahun yaitu 60 juta. Berarti profit bersih kita dalam 1 tahun itu sekitar 120 juta sampai dengan 140 juta rupiah. Maka dari sudut pandang kami, bisnis hijauan ini masih menguntungkan, entah itu dari penjualan pakan hijauan ataupun menjadi supplier bibit. Oleh sebab itu, maka kita membangun bisnis ini dengan serius agar ketahanan pangan khususnya pada para peternak bisa menjadi solusi bagi para peternak. Terima kasih telah mendengar video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena kami butuh support kalian untuk membangun konten-konten ter-up-to-date, edukasi, serta review kandang dan harga sapi yang ada di Jabodetabek. See you next time video. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena support kalian itu sangat penting bagi kami untuk membuat konten-konten ter-up-to-date.